Nampakkan pesodamu, Dek Tian. Ini Tian ini supervisor, Bun, di oh Informa Makassar. gitu. Salam kenal. Saya panggilnya Mas Tian aja, masih muda ternyata. Iya. Mas Tian usia berapa? Emang orang Jawa saya panggil Mas. Bro Tian. Tian. Usia berapa Pak? Boleh tahu? Saya 50 tahun. 26, 26. Oh, seumur anak saya dong ya. Eh, Cakep kan, Bun? cakep. Saya Wah, aja cakep. belum ketemu Pak Tian, Mak, Bun. Loh, iya toh. Loh, gimana? Pak Tian. Mas Tian, asli lahir Makassar? Bukan di Ambon. Oh, iya pantesan ganteng-ganteng gimana gitu. Saya juga punya tim dari Ambon, namanya Elcid Sudarsono. Lahir di Ambon. Iya. Iya, Bu. Baik, Mas Tian, thank you ya. Saya panggil Bro Tian, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Anak saya seumur Mas Tian, lebih muda 3 tahun. Dia masih mau lanjut Oh, ada di Singapura. Jadi kan Mas Tian seumur anak saya lah, lebih tua 3 tahun dikit. Dia kan 23. Heeh. Mas Tian belum keluarga kan? belum, belum. Baik. Kalau saya jangan sama Bu Mariam, jauh usah ditanya ya, anaknya udah banyak. Baik. Sebenarnya kita kan undang ada berapa orang, Bu Mariam? Ada kita seharusnya berdelapan orang, tapi yang Ada 4 8 belum orang, join. Bun. Ya, Cuma Pak Yos lagi di mm-mm. jalan, Bun. Oke, Bu Dokter, bentar lagi katanya Bu Dokter. oke, sip. Terus yang satu bentar lagi karena Oh, sementara dalam perjalanan dari kantor, Bun. oke. Berarti ini kita private Mas Tian dulu ya, Bro Tian dulu. Gak apa-apa. Ah, Bro Tian ini lagi kantor atau lagi di mana? Saya dikasih waktu berapa jam? Berapa lama? Eh, apa? Lagi di luar nih, di kafe. Oke, Lagi oke. libur. Di kafe ya, baik. Bro Tian udah kerja atau masih kuliah? Sudah kerja. Di mana boleh tahu? Supervisor tadi ya, Mariam Iya, bilang. Di Di mana boleh tahu? Informa, Bun. Informa. iya. Oh, oke oke. Informa di sini di Jakarta gede banget. Saya kalau jalan-jalan juga sering ke Informa. Ada gede banget di Alam Sutra. Oke, baik ada Dokter Nasri. Thank you Dokter Nasri udah datang bergabung. Makasih, Dok. Dokter Nasriani, iya hai. Wah di jalan ya. Oke, thank you ya udah Lagi di bergabung. jalan. Makasih Ya. sudah disempatkan bergabung. Baik, kita mulai aja ya. Kasihan udah 2 orang menunggu, ya kan? Kita mulai nanti yang menyusul biar menyusul nggak apa-apa. Ya, saya akan cerita sebuah peluang bisnis. Sekali lagi saya sebutnya adalah bisnis. Mungkin pernah dengar juga Brotian sama kalau Dokter Nasri kan udah jadi nasabah ya, sudah bergabung. Artinya Brotian pasti pernah dengar namanya Prudential. Pasti pernah dengar ya. Bukan sikat gigi ya, bukan pasta ya, bukan odol ya. Nah, waktu pertama kali tahun 2012 saya ke Sulawesi Barat, persisnya di Mamasa. Setiap kali saya tanya ke orang Mamasa, pernah dengar Prudential belum? Odol kah itu? Deh gitu. Oh bukan, itu bukan Pepsodent, bukan odol, ya kan? Ini Prudential. Nah, Prudential itu adalah perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Kenapa saya bilang terbesar? Saya bicara secara aset paling gede dan jumlah nasabahnya paling banyak. Profitnya paling gede. Kalau bicara aset, profit, jumlah nasabah paling banyak, dan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1995. Tapi kalau di dunia lahir pertama kali dari London. Itu adalah 165 tahun yang lalu. Jadi umurnya udah lama ya. Masuk Indonesia tahun 95 berarti sekarang udah usia 30 tahun. Lebih tua dari Bro Tian. Nah, nah eh, apa sih bisnisnya? Saya mau share. Bisnisnya begini. Kalau bicara bisnis, kita akan lihat dulu kriteria bisnis yang bagus sebenarnya seperti apa, baru nanti kita hubungkan dengan Prudential termasuk dalam kriteria bisnis yang bagus apa tidak. Gitu ya. Saya akan open. Oke, Pak IT. Saya dibantu Pak IT saya, Pak Gagat. Oke, saya akan share beberapa slide yang nanti beberapa akan saya buat cepat.
supaya nggak makan waktu banyak, saya ambil poin-poinnya aja. Judul Zoom kita sore hari ini adalah Navigate Your Success Journey with MRT Group. Jadi kantor kita itu adalah MRT Group. Seluruh Indonesia kita punya 13 kantor cabang. Kok bukan Prudential? Prudential adalah pabrik. Prudential tidak menjual produk langsung ke nasabah. Jadi dia menggandeng agensi. Nah, MRT adalah salah satu dari agensi yang ada di Indonesia. Next. Teman-teman, saya panggil teman-teman ya, kan masih muda. Lanjut Pak Gagat. Nah, kalau bicara orang-orang ini, Brutian, Dr. Nasri, kenal mereka nggak? Buka semua aja. Nah, ada yang kenal? Ada ya? Nomor 1, kenal ya? Jeff Bezos, ya kan? Nomor 2, kenal kan? Yang punya LV ya? LV ya. Bernard ya. 3, kenal banget itu ya? Yang mau ke Mars, ya kan? Elon Musk, ya kan? Mas. Kemudian Hartono yang nomor 4, 5, 6 itu semua Hartono Brothers. Oke. Kalau dilihat mereka, kira-kira mereka bekerja untuk orang lain atau berbisnis? Kita feel free ya, langsung jawab aja. Nanti kalau saya salah, koreksi aja. Mereka bekerja untuk orang lain atau berbisnis menurut teman-teman? Bisnis, Bun. Bisnis. Mengapa saya kasih foto-foto orang ini? Apakah bekerja itu tidak baik? Baik. Bagus. Semua pekerjaan yang halal itu bagus. Tapi Robert T. Kiyosaki bicara begini. Kalau Anda mau lebih cepat sukses, maka masuklah ke kuadran pebisnis. Untuk menjadi kaya, seorang pegawai butuh waktu lama. Bukan nggak bisa, tapi butuh waktu lama. Tapi kalau mau lebih cepat, pertama harus jadi self-employed. Artinya apa? Bekerja sendiri atau berbisnis. Bekerja sendiri lebih cepat daripada bekerja untuk orang lain. Employ. Dan berbisnis lebih cepat daripada self-employed. Ujungnya, kalau mau paling cepat adalah investor. Nah, kita semua mungkin belum ada di kuadran investor. Tapi kita bisa memulainya dari bekerja untuk diri kita sendiri dan berbisnis. Mereka awalnya juga bekerja untuk dirinya sendiri. Kemudian mereka berbisnis. Dr. Nasri saat ini masuk di kolom self-employed. Artinya jadi dokter bekerja buat dirinya sendiri. Gitu kan? Menghasilkan uang dengan keahlian yang Dr. Nasri punya. Itu self-employed. Tapi kalau pebisnis, itu ada namanya sistem. Oke, next selanjutnya. Pak Gagat. Nah, saya mau cerita bahwa Pak Gagat jangan jauh-jauh, di sini aja, biar nggak teriak-teriak. Nah, artinya begini. Artinya begini. Tadi saya bicara bahwa mereka berbisnis. Berbisnis apa sih? Mereka berbisnisnya macam-macam ya. Ada yang rokok, ada yang tas branded, ada yang IT, ya kan macam-macam. Tapi hari ini saya mau cerita ke teman-teman, ke Brutian dan ke Dr. Nasri. Bicara market yang ada di Indonesia terkait asuransi. Kalau bicara bisnis pasti harus ada marketnya dulu kan. Nah, di Indonesia itu penetrasi pasar artinya yang sudah punya asuransi di Indonesia itu baru 9,5%. Terus lainnya kemana? Lainnya belum punya asuransi. BPJS semua punya. Saya sebutnya adalah asuransi yang swasta. Yang secara cakupannya itu adalah nyaman. Artinya mereka bayar sendiri dengan servis yang terbaik. Bisa pilih dokter sendiri, bisa pilih rumah sakit yang terbaik, gitu kan? Itu yang saya maksud dengan asuransi yang terbaik. Ya, lanjut. Jadi kalau kita melihat penetrasinya itu baru 9,5%, maka market kita masih sangat gede banget. Kita buka ini semua ya. Way to make our dream come true. Bagaimana membuat impian kita menjadi kenyataan? Caranya bagaimana? Tadi saya bilang di awal bahwa pertama jadi employee, pegawai, pekerja, karyawan. Saya pernah di sini selama 8 tahun. Saya pernah jadi karyawan sebuah pabrik tekstil. Kemudian saya pindah ke self-employed. Saya pernah berdagang. Nah, saya dari satu toko sampai punya 5 toko.
Kalau toko saya satu nggak buka, maka nggak dapat duit. Kalau lima-limanya nggak buka, maka nggak dapat duit. Artinya toko saya itu menghasilkan uang tergantung saya buka apa enggak. Kebayang kalau saya nggak buka sebulan, karena maaf, sakit, maka saya nggak punya duit selama sebulan. Bicara adalah menghasilkan active income. Nah, kemudian kuadran yang ketiga, on a business. Artinya saya punya bisnis. Ini yang nanti saya mau cerita ke Bro Tian dan ke Dr. Nasri. Kemudian ujung-ujungnya kita pengen kemana sih? Investor. Ini semua adalah cara untuk membuat seseorang bisa lebih mencapai impiannya. Menurut Robert T. Kiyosaki. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke bisnis. Tadi di awal saya bilang, bisnis seperti apa sih yang bagus? Buka semua aja. Bisnis yang bagus, kalau hari ini saya boleh ngobrol dengan teman-teman. Kalau saya bisnis, saya pengen modalnya yang kecil apa yang gede sih? Kalau boleh pilih. Yang Pasti kecil. maunya modalnya yang kecil. Ya kan? Tapi kecil untungnya harus gede dong. Saya nggak mau untungnya yang kecil. Jadi saya mau modal kecil, profitnya gede. Gitu kan? Nah, bicara profit gede, ada nggak modal kecil, profit gede? Jangan-jangan narkoba. Ya kan? Modalnya kecil, untung gede. Tapi kan resikonya besar. Saya nggak mau. Saya mau nyari resikonya kecil. Gitu kan? Jadi modal kecil, untung gede, resikonya kecil. Pertanyaannya, kalau risikonya kecil, sustain nggak? Artinya gini, itu bisnis musiman, trendy, cuma sebentar hilang atau bisa jangka panjang. Saya mau yang jangka panjang, selalu ada dan bisa selalu dilakukan. Nah, kalau udah modal kecil, untung gede, risikonya kecil, bisa dilakukan jangka panjang, bukan bisnis musiman, dan ujungnya akan jadi passive income. Bisa kasih saya passive income. Ini yang akan saya highlight di pagi ini. Kalau di Prudential selalu ada pagi ya. Nah, saya mau bisnis, modal kecil, untung gede, risikonya kecil, jangka panjang, bagus, dan menghasilkan passive income. Oke, next. Ada nggak pertanyaannya? Saya mau buka. Saya di Prudential bergabung sejak tahun 2012. Dulu saya pernah bekerja di pabrik tekstil 8 tahun. Kemudian saya buka toko plastik selama 12 tahun. Jadi saya sudah di kuadran employee dan self-employed selama total 20 tahun. Di umur 38 tahun, saya memutuskan untuk join bisnis Prudential. Begin with the end in mind. Artinya gini, ujungnya bisnis ini itu adalah ini. Di Prudential, setiap orang diajak untuk meraih kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Kan ada orang yang punya kebebasan finansial, duitnya banyak, tapi nggak punya waktu. Jadi dia nggak bisa menikmatinya. Punya duit sih, tapi nggak bisa kemana-mana. Karena nggak punya waktu. Ya kan? Waktu saya jualan 5 toko, saya punya duit. Tapi saya hampir nggak punya waktu. Karena saya harus ngurusin 5 toko saya. Waktu saya jadi pegawai di pabrik, saya udah nggak punya duit, nggak punya waktu. Karena saya harus menukar waktu saya dengan uang. Ya kan? Kalau saya mau banyak, saya harus lembur gitu kan. Nah, balik ke sini. Ini ujungnya bisnis ini. Saya mau ajak teman-teman Bro Tian sama Dr. Nasri untuk membangun namanya bisnis franchise. Kita mau punya 200 cabang. Dan kabar baiknya, untuk membuka cabang itu nggak perlu butuh duit banyak. Coba kita lihat McDonald. Satu McDonald, untuk kita buka satu McDonald aja, beli franchise-nya aja, cuma beli namanya doang aja bisa miliaran. Belum beli segala kebutuhannya, dari peralatan, gaji pegawai, itu bisa mungkin 3-4 miliar. Tapi hari ini saya mau sharing sebuah bisnis. Nggak perlu miliaran untuk memulainya, cukup dari satu orang, yakni diri kita sendiri, dan kemudian kita ajak sebanyak-banyaknya orang. Dari seluruh cabang yang nantinya akan kita buka dan kita lakukan bersama-sama, kita akan dapat profit. Tadi kan bilang profitnya gede, untungnya gede, itu 55%. Dari apa?
dari seluruh cuan cabang. Untungnya cabang berapa? Kita dapat 55%-nya. Gede nggak? Gede loh, ya kan? Coba lihat. Dulu saya pernah bisnis Tupperware. Tupperware itu cuma untung 30% dari penjualan, ya kan? Kalau orang yang saya kirimin itu yang saya jualin udah buka sendiri, saya nggak dapat 30% lagi. Cuma dapat 3%. Tapi di bisnis Prudential, setiap kali saya buka cabang, saya dapat dari untung mereka kan dapat untung kan, saya dikasih separuhnya lebih. Mereka dipotong nggak? Enggak. Saya dikasih oleh Prudential. Mereka terima utuh. Sampai sini bisa dipahami? Bro Tian sama Dr. Nasri? Sebelum saya lanjut. Paham, paham. Oke, sip. Next. Bisnisnya kayak apa? Gitu kan? Oke, berikutnya. Tadi yang di depan saya bilang, kita ujungnya mau financial freedom. Apa sih financial freedom? Kebebasan keuangan. Yakni ketika passive income atau uang yang masuk ke kantong kita pada saat kita tidak aktif bekerja. Contoh, kalau Bro Tian sekarang kan kerja di Informa sebagai supervisor. Kalau misalnya nggak kerja di situ, dapat income nggak? Belum, tidak, gitu kan? Kecuali Bro Tian punya beberapa properti yang disewakan. Pada saat tidur enak-enak di rumah, dapat dari sewa propertinya. Itu yang disebut passive income. Gitu kan? Jadi, seseorang disebut financial freedom pada saat dia tidak bekerja, duitnya masih terus masuk ke kantong dia, ke rekening. Tapi tadi lihat contoh Bernard yang punya LV. Setiap kali saya keluar negeri, itu orang-orang Prudential beli tas LV itu antriannya panjang banget. Itu baru Indonesia. Apakah orangnya si Bernard ada di situ di toko jualan? Enggak. Dia lagi di rumah, lagi nyantai-nyantai. Artinya bisnis dia udah menghasilkan passive income. Gitu kan? Contoh yang kedua, kita ambil contoh misalnya Hartono Brothers, bersaudara. Siapa sih yang nggak tahu rokok? Gitu kan? Yang kita paling tahu kan dia punya namanya rokok, ya kan? Dia nggak perlu jualan rokok kan? One on one nggak perlu. Tapi seluruh orang Indonesia banyak yang merokok, gitu kan? Artinya dia nggak langsung ada di outlet-outletnya, tapi dia tiap hari duitnya masuk ke rekening. Sama kayak Informa. Informa di mana-mana ada seluruh Indonesia. Pernahkah kita tahu mana ownernya? Nggak pernah tahu kan? Yang ada paling tinggi GM-nya. Direkturnya mungkin hanya sesekali aja kita lihat. Tapi yang punya Informa, setiap hari, bahkan setiap detik, duitnya masuk ke rekening dia. Nah, hari ini kita juga ingin punya bisnis. Pada saat kita tidak bisa bekerja, karena orang kan tidak akan selamanya bekerja. Ada kalanya kita akan pensiun. Atau kehidupan memensiunkan kita karena sakit. Nah, kita tetap terima namanya passive income. Seseorang disebut financial freedom pada saat passive income-nya sudah melebihi expenses, yakni pengeluaran dia. Berikutnya. Oke. Ini tadi yang saya bilang ke teman-teman, seperti apa sih Prudential? Kita umurnya udah 175 tahun. Lahir di 1848 di London. Masuk Indonesia tahun 94. Sorry, tahun 95. Berarti kan umurnya udah 30 tahun seperti saya bilang. Sebuah perusahaan asuransi yang umurnya sudah 175 tahun dan masih eksis sampai hari ini. Masih bagus hari ini. Pasti sudah melewati berbagai macam tantangan. Waktu Titanic tenggelam, kita menyantunin 200 lebih yang meninggal. Titanic. Artinya Prudential udah proven, udah terbukti bahwa ini perusahaan asuransi yang sangat-sangat kuat. Berikutnya. Nah, bicara adalah industri asuransi jiwa. Hari ini yang sudah kita dapat. Kita punya profit tertinggi nomor 1, aset tertinggi nomor 1, penghargaannya banyak, investasinya preminya terbanyak. Tadi di depan saya udah bilang ya, preminya paling banyak, asetnya paling banyak, untungnya paling banyak, gitu kan? Nah, next.
Nah, bicara asuransi pasti bicara bayar klaim. Kalau asuransi jiwa atau asuransi tidak bayar klaim namanya bunuh diri. Per hari ini tahun 2022 ya, kita udah total bayar klaim 16,6 triliun. Bahkan di tahun 2023 kemarin, 1 tahun aja, kita bayar 5,3 triliun. Itu setara dengan 45 miliar per hari. Kebayang nggak? Setiap hari Prudential ngeluarin 45 miliar untuk bayar klaim. Gede kan? Oke, berikutnya. Ini saya sekilas-sekilas aja. Oke, nah ini yang saya mau bilang. Saya ajak teman-teman berutian sama Dr. Nasri, bukan untuk jadi seorang agen asuransi, bukan. Tetapi pebisnis asuransi. Bedanya apa? Kalau agen berarti hanya level bawah aja. Terus selamanya di bawah. Terus jualan terus nggak berhenti-berhenti. Apa bedanya dengan sales? Dengan sales. Apa bedanya dengan self-employed? Kalau saya nggak jualan nggak dapat duit dong. Iya, itu agen. Tapi saya mau ajak berutian sama Dr. Nasri, jadi agen cuma setahun aja. Cepat naik level menjadi Associate Agency Director. Sekarang namanya diganti menjadi Associate Agency Builder. Sis Mariam posisinya sudah di Associate Agency Director. Saya sudah di Agency Director. Nah, untuk mencapai dari agent ke AD, berapa lama sih? Paling cepat 1 tahun. Tapi normalnya 2 tahun. Artinya kalau kita bagus, bisa setahun. Tahun ini bisa langsung ke AD. Tapi kalau misalnya, saya nggak mau cepet-cepet, 2 tahun bisa. Jadi setahun naik AAD, setahun naik AD. Tapi kalau hari ini, saya mau sharing ke Brutian sama Dr. Nasri. Apa sih benefitnya menjadi seorang AAD dan AD? Pasti teman-teman berdua mau cepet-cepet jadi AD. Selanjutnya, ini gambaran besar ya. Apa sih yang harus dilakukan kalau seseorang, buka semua Pak Gagat, mau memulai bisnis ini? Hanya diawali dari satu cerita. Ada orang bilang begini, susah jadi agen asuransi. Oh ya, susahnya di mana? Ngurus klaimnya susah. Oh, memang pernah ngurus klaim? Belum sih, kata orang, gitu kan. Ini adalah tahun ke-13 saya. Saya sudah ngurus klaim itu total 50 miliar dari nasabah saya. Dan 100% dibayar. Susah nggak? Susah-susah gampang. Artinya, asal semua dokumennya lengkap, maka dibayar. Kalau dokumennya harus jelas. Kalau dokumennya dimanipulasi, ya juga nggak dibayar sama Prudential. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir, Mas Tian, Bro Tian dan Dr. Nasri, saya ajak Zoom pada sore ini adalah kita mau jadi satu tim. Nantinya, klaim yang masuk dari luar kota, kan Bro Tian di Makassar, Dr. Nasri, Mariam ada di Polman, itu kan lebih cepat kalau dikirim ke Jakarta. Saya di Jakarta, kita jadi teamwork. Nah, nanti akan saya cerita. Jadi, kembali ke sini. Waktu saya memulai bisnis asuransi, saya cuma dikasih jurus ini aja. Kalau saya ketemu orang, saya cuma bilang begini, Pak, Bu, pernah dengar ya yang namanya program garansi penghasilan? Jarang banget orang ketika saya tanya, udah, hampir nggak pernah orang bilang begitu. Dia akan nanya, apa tuh? Kalau orang Sulawesi bilang, apa Ji? Apa Ki? Apa itu? Gitu kan? Nah, ketika mereka bertanya, apa itu? Saya langsung bilang begini, saya punya teman, namanya Pak Alek. Pak Alek umur 30 tahun, dia punya gaji sebulan 20 juta. Bagus ya, Pak Alek ini manajer perusahaan. Nah, Pak Alek beli program garansi penghasilan. Program garansi penghasilan itu bicara menyisihkan 10-20% maksimal dari gajinya. Jadi, dia hanya menyisihkan 10-20% dari gajinya supaya mengamankan penghasilannya kalau terjadi risiko kehidupan. Apa risiko kehidupan? Pertama, meninggal. Kedua, sakit kritis. Ketiga, cacat total tetap. Oke. Sakit biasa mungkin nggak membuat dia meninggal. Sakit kritis bisa. Ya kan? Ini 3 risiko kehidupan.
yang mungkin dialami seseorang. Emang kenapa kalau orang mati mati aja gitu kan? Sakit sakit aja, cacat cacat aja. Ya, nggak apa-apa juga sih Pak meninggal. Memang udah takdir. Tetapi bicara meninggal, kadang-kadang mereka punya orang-orang yang ditinggalkan, yang masih memerlukan income-nya, yang masih harus disupport, dibiayai hidupnya, anak-anaknya, istrinya. Nah, ini kayak saya, Mariam, Dr. Nasri punya keluarga. Kalau kenapa-kenapa dengan kita, maka keluarga kita pasti akan kehilangan. Kehilangan keluarganya, juga kehilangan income-nya. Gitu kan? Nah, kalau Bro Tian belum keluarga, tapi hari ini kan Bro Tian akan berkeluarga nantinya. Jadi konsep ini bisa dibeli siapa aja yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Pak Alek dalam hal ini sudah berkeluarga. Dia ambil program garansi penghasilan. Dia sisihkan 15% dari dia punya income. Berarti 3 juta. Kan income dia 20 juta. Kalau 10% kan 2 juta. Dia sisihkan 3 juta. Dia ambil program ini selama 5 tahun. Artinya angsurannya dia sisihkan 5 tahun. Dan tujuannya untuk mengamankan penghasilannya dia. Kalau kenapa-kenapa terjadi risiko kehidupan yang tadi. Bulan pertama dia baru sisihin 3 juta. Bulan kedua 3 juta. Bulan ketiga 3 juta. Bulan keempat, Pak Alek kurang beruntung. Dokter vonis dia kena sakit kritis, kanker. Dokter bilang, stop, nggak boleh bekerja, istirahat di rumah 2-3 tahun. Enak sih istirahat, tapi nggak enak buat keluarganya. Mengapa? Selama dia istirahat di rumah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kira-kira perusahaannya masih kasih dia gaji nggak? Kalau sebulan 2 bulan, oke, it's okay. Masih bisa dimaafkan. Tapi kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kerja, perusahaan siapa yang akan kasih dia gaji? Kecuali itu perusahaan dia sendiri. Masalahnya itu bukan perusahaannya Pak Alek. Singkat cerita, Pak Alek dirumahkan. Tapi bagusnya program ini, ketika bulan keempat, Pak Alek kena diagnosa kanker. Program garansi penghasilan mencairkan ke rekening Pak Alek 1 miliar. Dana tunai ditransfer. Kok bisa? Nah, itu manfaat yang pertama. 1 M kenapa banyak sekali? Tadi bicara di depan, Pak Alek punya gaji 20 juta. Berarti setahun 240 juta gajinya. Untuk kanker, masa recovery 3-4 tahun. Program ini mencairkan 1 miliar. Kalau bicara 1 miliar itu bisa untuk mengcover, mengganti gajinya Pak Alek sekitar 4-5 tahun. Membantu Pak Alek kah? Bantu. Sebenarnya kalau Pak Alek nggak kena sakit kritis, program ini juga akan berlanjut berjalan. Terus nyetor sampai 5 tahun. Dan program ini terus menjaga Pak Alek sampai umur 88. Ditungguin sampai umur 88 apakah Pak Alek kena atau tidak. Padahal setornya cuma 5 tahun. Secara setoran, 5 tahun kali 3 juta itu adalah 187 juta setornya. Tapi Pak Alek digaransi. Kalau sampai umur 88 tidak meninggal, tidak sakit kritis, seandainya ya, maka di umur 88, 1 miliar tetap cair. Tapi kenyataan lain. Di bulan keempat, Pak Alek kena sakit kanker. Maka 1 M-nya cair lebih cepat. Nah, satu hal yang menarik di program ini adalah apa? Ketika misal Pak Alek meninggal sebab kecelakaan, maka program ini bisa mencairkan 3 kali lipat dari uang pertanggungan. Berarti bicara uang pertanggungan 1 miliar menjadi 3 miliar. Dengan catatan, meninggal kecelakaannya belum lewat dari umur 70. Nah, Bro Tian sama Dr. Nasri, kalau kita lihat program sebagus ini, kira-kira menurut Bro Tian sama Dr. Nasri, para bapak-bapak di sana, para pencari income di luar sana, termasuk kita, perlu nggak program ini? Perlu nggak? Perlu. Perlu banget. Masalahnya,
Di luar sana, tidak semua orang tahu ada program sebagus ini. Dokter Nancy udah ambil program ini. Suaminya pun sudah diambilkan. Nah, tugas kita adalah tidak hanya ambil untuk diri sendiri. Tugas kita adalah kita memang harus ambil buat diri sendiri gitu kan. Tapi kita cerita tentang program ini ke orang lain. Ke mereka yang menyayangi keluarganya, menyayangi dirinya. Nah, terus apa benefitnya kalau saya cerita? Berikutnya Pak Gagat. Bicara ke tadi, bisnis. Kalau saya cerita tentang program garansi penghasilan, maka saya satu hari cerita satu orang aja. Sebelumnya Pak Gagat. Nah, berarti seminggu saya udah cerita ke 5 orang. Tapi untuk berutian masih bujangan. Sehari satu orang itu enteng banget, kecil, ya kan? Saya sehari cerita ke 3 orang, pagi, siang, sore. Berarti kalau kita komit sehari satu, pasti seminggu kalau kita kerja 5 hari ya, 5 orang. Satu aja bilang say yes, aku mau deh kayak Pak Alek, gitu kan? Aku mau kayak Pak Alek punya program kayak gini, ya kan? Program garansi penghasilan. Oke lah, katakanlah 3 juta per bulan. Maka secara omset tahunan kita udah nutup omset 36 juta. Halo Pak Amriadi, selamat datang. Ada Pak Adi dari Mamasa. Pak Adi, Pak Amriadi udah dengar suara saya? Oh iya, nggak apa-apa, itu oke. Saya lanjut ya Pak Adi ya. Oke, jadi tadi kan di awal saya cuma cerita. Itulah yang menjadi modal bisnis kita di Prudential. Modal saya apa join bisnis Prudential? Cerita. Jadi bukan uang. Saya cuma disuruh cerita tentang bagusnya program garansi penghasilan. Kalau orang itu bilang say yes, oke. Tapi aku nggak bisa kayak Pak Alek 3 juta. Berapa sih sebenarnya yang bisa dibeli dari program ini minimal? 500.000. Bisa per bulan. Otomatis omsetnya bukan 36 juta per tahun. It's okay, nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa main kayak Pak Alek, yang main 3 jutaan, kita bisa main yang kecil-kecil banyak. Karena apa? Program ini tidak hanya diperlukan bagi mereka yang menengah ke atas. Orang yang biasa-biasa pun juga butuh program ini. Saya mau banget program ini, tapi saya hanya bisa 500. Boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Gitu kan? Saya mau program ini, tapi saya nggak mau 3 juta, saya mau 10 juta. Boleh juga. Saya punya 11 orang yang ambil program ini, per bulannya 10 juta. UP-nya ada yang 10 miliar, ada yang 5 miliar. Nah, jadi kita fleksibel. Kan konsepnya gini, 10-20% income seseorang. Jadi kalau income-nya 20, berarti ya 10%-nya 2 juta atau 3 juta tadi kan ya. Tapi kalau misalnya cicilan saya banyak, saya mau 10% aja boleh nggak? 2 juta? Boleh. Tapi kalau income saya misalnya 10 juta, berarti 1 juta dong? Boleh. Kalau gaji dia misalnya 3 juta, berarti saya 300.000. Sebenarnya boleh. Tapi saya sarankan teman-teman minimal 500.000. Ambil 15%-nya. Gitu. Supaya kita bisa membantu mereka lebih maksimal. Gitu kan? Karena tujuan dari program ini adalah apa? Membantu kalau risiko terjadi, income mereka bisa di backup minimal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gitu, clear ya. Nah, berarti kita bisa kumpulkan, sekarang kan masih bulan Februari, kita masih punya 11 bulan. Nah, saya mau kasih beberapa tips supaya teman-teman cepat jadi AAB, kerjalah do the best di 5 bulan ini. Saya mau ajak teman-teman promosi tengah tahun. Tadi kan di awal saya bilang, untuk jadi AD bisa 2 tahun, bisa setahun. Kalau setahun gimana? Berarti tengah tahun naik AAB, tengah tahun naik AD. Gitu. Nah, nanti saya akan bantu teman-teman soal hitungan itu. Artinya, di bisnis ini cuma cerita yang tadi doang. Berikutnya Pak Gagat. Ceritanya masuk akal. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu lagi tentang bagaimana ngomongnya, ini kan direkam, nanti bisa dengerin recordingnya. Seorang agent, kalau dia cerita, dia punya profit, kan bisnis ya. Profitnya berapa kalau saya cerita tentang garansi penghasilan? Kita arahkan mereka bayar tahunan, teman-teman. Profitnya 25%. Tahun pertama. Tahun kedua masih ada 10%. Jadi saya cerita sekali, dibayarnya 2 tahun. Tahun pertama saya dibayar 25%.
dari setoran yang masuk. Contoh, tadi kan Pak Alek 3 juta. Dia bayar tahunan, berarti kan 36 juta, gitu ya. Nah, saya dibayar 25% dari 36 juta. Tapi kalau dibayar bulanan gimana? Saya dibayar lebih sedikit, 20% dan 5%. Jadi tahun pertama saya dapatnya 20% dari 3 juta. 600.000 per bulan selama setahun. Tahun kedua masih dapat nggak? Masih dapat loh dari Pak Alek. Padahal dari kerjaan kita tahun kemarin, tahun ini. Jadi tahun ini saya kerja, dibayar tahun ini dan tahun depan. Nah, bagus nggak bisnis ini? Bagus. Dulu saya jualan Tupperware. Setiap saya jual satu barang, ya saya untung sekali. Itu yang disebut repeat order. Kalau dia order, baru saya dapat. Saya jual satu barang, untung sekali, gitu kan? Tapi di Prudential, saya jual satu konsep, dia oke ambil, saya dibayar 24 kali. Itu yang disebut repeat income. Dari satu orang itu saya dapat 25% selama setahun dan 10% di tahun kedua. Jadi saya total dapatnya berapa? 35% dari omset setahun. Gede ya. Kemudian Prudential akan mengumpulkan semua omset-omset kita selama setahun sampai Desember, ditotalin semua. Berapa yang terkumpul dari income kita, komisi kita namanya. Profit itu komisi. Itu akan dikumpulkan Prudential, kan sudah masuk ke rekening kita kan. Kita terima bonus. Bonusnya totalnya berapa? Bonusnya 12,5% dari omset tahun pertama dan 5% tahun kedua. Secara gampangnya gini. Tahun pertama, berapa yang saya terima sebagai komisi? Saya dapat 50% tahun pertama. Dan tahun kedua, saya dapat 50% dari omset, dari income tahun kedua. Kan income tahun kedua 10%. Ya kan? Nah, itu teman-teman. Income tahun pertama saya 25%. Berarti kan kalau 12,5 berarti kan saya dapat separuhnya dari income saya. Tahun kedua juga sama, separuhnya dari income saya. Nah, ini secara gambar garis besar, kalau saya tutup 100 juta setahun, ini omset paling kecil ya, maka saya dapat 25 juta setahun. Komisi dan bonus. Lumayan kan? Karena kalau 100 juta kan income-nya kita kalikan 25%. 25 juta. Separuhnya berapa? 12,5. Tahun kedua 12,5 lagi kan? Dapatnya 25 juta. Oke, next. Nanti untuk masalah uang, itu udah by system. Tapi kenapa saya mau ajak teman-teman jadi AAD atau AAB, Associate Agency Director, dan lanjut Agency Director. Karena selain saya sebagai tenaga pemasar dapat profit dan bonus, seorang Agency Director dan Associate Agency Director punya namanya overriding. Apa itu? Contoh, misalnya saya AAD. Saya ajak Mas Tian, Bro Tian, Pak Adi, Bu Nasri sebagai agent join di bisnis Prudential. Katakanlah masing-masing dari Bro Tian, Pak Adi, sama Dr. Nasri masing-masing dapat 10 juta per bulan sebagai komisi. Ya kan? Berarti Prudential menotal semua 3 orang 30 juta kan? Saya dapat 100%. Berarti saya selama setahun dapat 70 tambah 30%. Berarti kan 100% dari income 3 orang. Saya dikasih Prudential 130 juta, dikasih 30 juta. Teman-teman cuma dapat 30, 10, 10, 10 gitu kan. Saya dapat 30 loh. Enak dong. Padahal bukan saya yang jualan. Nah, dan kalau saya AD, contoh, Bu Mariam, Rotian, Dr. Nasri, Pak Adi, berempat nih masing-masing punya 10 juta. Berarti kan total 40 juta. Karena saya AD, saya dapat 140% dari 40 juta. Berapa saya terima? Kalau 100%-nya aja kan 40 juta. 40%-nya berapa? 4 kali 4. 40 kali 4. Berarti saya terimanya 56 juta. Lebih gede daripada yang terima teman-teman. Enak dong. Itulah kenapa saya mau ajak teman-teman jadi AAD dan lanjut AD. Jangan jadi agen terus.
Kalau agen terus, akan capek jualan terus. Gitu. Tapi kalau bicara AAD dan AD, bangun tim. Kita boleh nggak jualan sebagai AAD dan AD? Boleh. Saya hari ini AD. Dan saya setiap tahun tetap jualan. Kemarin tahun 2024 saya nutup penjualan pribadi 1 miliar. Prudential minta 100 juta. Saya jualan 1 miliar setahun. Kebayang. Berapa yang saya terima? Dari komisi dan bonus saya dapat. Dari overriding saya dapat 140%. Jadi saya terimanya 250% dari income. 240% dari income saya. Gede kan? Oke. Ini gambaran besarnya. Saya mau ajak teman-teman jadi AD. Tapi dimulai dari AAD. Nah, next berikutnya. Saya mau cepetin yang lain-lainnya ya. Ini adalah ini caranya. Nanti untuk caranya saya akan private satu-satu. Yang jelas untuk jadi seorang AAB, itu kita diminta Prudential omsetnya 300 juta. Omsetnya. Jadi ini ada A, B, C. Balik ke yang tadi Pak Gagat. Nah, si A, si B, si C, Pak Gagat yang tadi sebelumnya. Sebelumnya halaman 14. Nah, A, B, C, D, E, F, G. Itu masing-masing punya omset 100. Tadi kan di depan Prudential minta untuk nyari omset 100 gitu kan. Tetapi karena A yang mengajak B dan C. Jadi B sama C itu kan diajak sama A. Maka omsetnya B dan C itu bisa dipakai A untuk promosi ke AAD. Karena A punya 100, B punya 100, C punya 100, berarti total 300. Maka A bisa naik promosi menjadi AAD. Sama, si B ngajak D dan E. Si C ngajak F dan G. Baik B, C, D, E, F, G. Masing-masing punya 100. Jadi si B bisa pakai omsetnya D dan E. Dan dirinya sendiri, B, 300. Naiklah B menjadi AAD. Si C punya 100, F 100, G 100. Jadi kan total omset mereka bertiga 300. Jadi dalam segitiga ini nantinya akan ada yang promosi 3 orang, yakni A, B, dan C. Nah, saya mau ajak teman-teman lakukan ini. Kalau saya minta teman-teman jualan 1 miliar kayak saya, belum tentu bisa. Ya kan? Saya pun dulu nggak bisa. Sekarang saya bisa karena saya udah jam terbangnya udah 10.000 jam terbang. Tapi kalau hari ini saya ajak teman-teman, yuk jualan omset 100 juta aja. Tapi ajak yang banyak orang. 100 juta itu hanya setara dengan 9 juta premi. Tadi kan Pak Alek udah masuk 3 juta. Hanya nyari kayak Pak Alek 3 orang doang. 9 juta. Berapa lama waktunya? 5 bulan. Setiap ketemu orang, ajakin mereka lakukan sama. Jadi bisnis ini achievable. Targetnya nggak gede. Kita main banyak. Main quantity dulu, banyak dulu. Baru nanti kita setelah pasukannya banyak, kita main quality. Oke. Kalau kita lakukan ini, maka dijamin 1 tahun bisa jadi AD. Kita bikin formasi kayak gini. Berikutnya Pak Gagat. Nanti untuk detail strateginya saya akan ajarin. Saya di sini sebagai OMA leader. Brutian, Pak Adi, itu kan di Sulbar. Brutian, emak leadernya Bu Mariam. Nah kan? Saya omanya. Kalau misalnya nanya ke omanya langsung boleh nggak? Boleh banget. Tenang aja, nanya langsung ke saya boleh. Bicara strategi mungkin saya bukan lebih pintar dari Bu Mariam. Saya lebih duluan aja. Kan saya udah 14 tahun, 13 tahun, mau 14. Oke, berikutnya. Nah, saya mau ajakin teman-teman lihat ini. Berikutnya Pak Gagat. Inilah gambaran kita kalau kita melakukan bisnisnya. Tahun pertama kita akan nutup omset 700 juta dan 3 orang promosi. Tahun kedua kita akan, dan ada 3 orang promosi kan, jadi leader dari AAB. 3 AAB tadi berjuang sama-sama. Pencetak omset 700 kali 3, maka 2,1. Maka akan ada 12 leader di tahun kedua. 12 leader di tahun kedua akan menjadi modal tahun ketiga. Sama-sama komitmen melakukan omset 700, maka akan terbentuk omset 8,4 miliar. Ada 48 leader. Tahun keempat ada 48 leader.
Sama-sama melakukan 700 saja. Bikin formasi cepet kali 7 tadi. Maka ada omset 33,6 miliar. Ada 192 leader. Kita hitung ya. Tadi saya di awal bilang bahwa saya dapat 55% dari seluruh omset. Gitu kan? Sorry, dari seluruh cuan, profit. Jadi kalau kita bicara profit berapa? 55%. Kalau bicara dari omset berapa? 10%. Jadi 33,6 itu adalah omset kita. Kita sebagai AAD, sebagai AD, naik AD ya, dapat 10%. Maka 3,3 miliar per tahun. Kita bagi 12. Kita dapat 280 juta per bulan. Sebuah bisnis. Kita lakukan benar-benar 4 tahun. Do the best. Potensi income yang masuk ke rekening kita 280 juta per bulan. Oke apa oke banget? Brotian umur 26. Ya kan? 26 ya? 26. 4 tahun lagi umur 30 tahun. Mengantongin 280 juta per bulan. Pasti tambah ganteng banget. Ya kan? Katakanlah gini lah. Aduh, Bu, kayaknya saya nggak kepikir 280, 100 juta aja udah oke banget. Ternyata kepleset cuma 100 juta per bulan. Masih oke nggak? Masih oke kan? Nanti saya akan tunjukkan. Saya 3 tahun dapat berapa di Prudential. Clear. Oke, next Pak Gagat. Nah, 10% kan profitnya. Oke, lanjut. Itu per tahun. Jadi sama dengan 1,2. 100 juta per bulan. Itu tadi nanti saya koreksi ya. Itu 10% dari omset. Berarti 3,3 dibagi 12. 280 harusnya. Oke, lanjut semua terus. Terus, next. Nah, kita ujungnya mau kemana? Tadi, ujungnya ke sini. Begin with the end in mind. Kita mau cetak 200 miliar. Sorry, mau cetak 200 cabang. Dan setiap cabangnya itu omsetnya 1 miliar. Satu cabang yang dibuka, berarti yang ada di situ udah ada AD. Seorang agency director kayak saya AD ya, omsetnya paling sedikit 1 miliar. Tahun kemarin saya nutup 3 miliar. Lumayan kan? Prudential cuma minta 1 miliar loh. Saya nutup 3 miliar. Oke lah, nggak semua orang kayak saya, misalnya gitu kan ya. 1 miliar lah. Kalau saya punya 192 AD, omsetnya satu grupnya, per AD-nya 1 miliar. Katakanlah ada 200 miliar. Kita punya 2 miliar per bulan loh. Di Prudential ada nggak yang 2 miliar per bulan? Ada. Bahkan ada yang 6 miliar per bulan. Tadi Pak Martinusian, yang di video awal tadi, itu punya income 6 miliar per bulan. Beliau lakukan bisnis ini umur 38, tahun 2003. Berarti sudah 20 tahun. 22 tahun di Prudential. Dia jalankan bisnis Prudential bukan siapa-siapa. Artinya gini loh, dia seorang managing director Pakuwon Group. Dia udah punya income gede, tapi dia bilang nggak punya kebebasan keuangan. Karena someday dia akan pensiun dan pasti dia nggak punya income lagi. Jadi dia membangun bisnisnya apa? Bisnis Prudential. Karena kalau dia membangun bisnis properti juga, modalnya kebayang nggak berapa. Nah, kita tahu banget dia seorang managing director properti. Akhirnya dia memutuskan untuk memulai dari bawah, dari seorang agen. Luar biasa dia harus berjuang, dicibir teman-temannya, dari seorang direktur jadi seorang agen. Ya kan? Dia pameran dari mall ke mall, dihina teman-temannya, ditawarin pekerjaan, kamu udah bangkrut, kamu udah ini segala macam. Tapi dia tahu, kayak Coca-Cola, ku tahu yang ku mau, gitu kan ya. Dia inget, dia punya pegang visinya yang besar. Bukan hanya sekedar uang, ya kan? Tapi kebebasan finansial, juga kebebasan waktu. Nah, singkat cerita, dia jalankan, dia join 2003, dan hari ini 2025 dia 22 tahun di Prudential. Dia nutup income per hari ini 6 miliar per bulan. Dia punya 13
kantor MRT seluruh Indonesia dengan 700 leader di dalamnya. Prudential cuma minta 200 leader kan? Dia punya 700 leader. Berarti 700 agency director. Coba kaliin aja sendiri berapa. Kalau 200 saja udah 2M. Dia punya 700. Dan nggak semua AD-nya itu omsetnya 1M. Ada yang 6 miliar, ada yang 3 miliar, bervariasi. Gitu. Berikutnya, nah, saya mau ajak teman-teman gini. Kalau kita bisa membayangkan di kepala kita, maka kita bisa mencapainya. Saya meyakini gitu. Mungkin saat ini saya nggak kebayang 6 miliar di kepala saya. Tapi kalau 1 miliar, 2 miliar, 500 juta itu ada di kepala saya. Maka saya bisa mencapainya. Ujung bisnis ini, kalau kita besok mati, kan semua orang pasti mati ya. Entah mati tua, entah mati muda, nggak tahu. Yang penting mati aja. Apa yang kita perjuangkan di Prudential, apa yang kita dapat dari bisnis Prudential, itu bisa diwariskan ke anak kita. Karena Prudential akan memberikan royalti yang tadi yang off-roading 10% tadi royalti yaitu seumur hidup. Saya punya tim, dia direkturnya Summarecon Serpong. Namanya Pak DP Agung Raharjo. Ada di grup saya sekarang. Beliau posisinya udah bagus. Direktur proyek Summarecon. Jadi kan yang punya Summarecon kan namanya Sucipto Nagaria. Kemudian di bawahnya adalah Magdalena Julianti. Dia di bawahnya Magdalena Julianti. Jadi owner langsung ke dia karena Magdalenanya udah tua. Nah, jadi kalau ke lapangan selalu ditemani Pak Agung. Pak Agung, saya tanya ke dia, Pak, Bapak kan kepercayaannya Sucipto Nagaria. Berarti Bapak nggak akan pensiun dong. Kata siapa, Mam? Pensiunlah saya. Oke, akan pensiun. Umur berapa, Pak? Ya mungkin terserah saya. Gitu kan? Katakanlah 60 tahun, 70 tahun. Bapak masih mau kerja nggak? Nggak mau. Saya mau 60 udah pensiun tapi duitnya banyak. Bisa ya Pak di Summarecon? Kalau pensiun Bapak tetap digaji. Enggak. Jadi saya harus saving sekarang. Apa yang dilakukan? Dia buka Indomart di mana-mana. Satu Indomart dia modalnya 1 miliar, 700 juta, bervariasi. Dia punya 7. Saya tanya, 7 Indomart. Katakanlah modalnya 7 miliar. Bapak dapat berapa tiap bulan? Ada nggak 100 juta? Nggak ada. Bersih 70 juta. Jadi satu Indomart dia itu menghasilkan 10 juta per bulan. Gila nggak? 1 miliar untuk 10 juta per bulan. Stres nggak kadang-kadang? Stres. Belum ada yang rusak. Kemarin ATM-nya dibobol oleh maling. Dibakar. Nah, artinya untuk kita dapetin namanya royalti. Kalau hari ini kita belum punya 7 miliar kayak Pak Agung. Tapi ada peluang bisnis loh. Modalnya cuma satu cerita. Kita dibayar sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Dari seluruh cuannya, grup kita dapat 10%. Nah, ini teman-teman, saya mau ajak teman-teman ke sini. Bangun legacy. Saya bilang sama Pak Agung, Pak, nanti kalau Bapak pensiun, bilang sama owner, boleh nggak anak Bapak gantiin Bapak sebagai direktur supaya gajinya nggak hilang? Ya nggak boleh lah, Mam. Kenapa nggak boleh, Pak? Ya nggak bisa lah kalau saya pensiun diganti orang yang kapasitasnya sama kayak saya. Nggak boleh anak saya memenuhi kapasitas ya boleh, tapi kan nggak langsung gajinya sama kayak saya. Artinya, hari ini Bapak sedang bangun rumah mewah atau istana yang megah, tapi tanahnya bukan milik Bapak. Someday owner si tanah itu datang mau ambil tanahnya, Bapak nggak mungkin ambil rumahnya kan, harus pergi. Nah hari ini teman-teman, apa yang kita bangun, kita kerja sama orang, bagus sih, tapi jangan seumur hidup. Kita harus mulai memikirkan bagaimana kita berbisnis yang kelak bisa kita wariskan buat anak-anak kita. Berikutnya Pak Gagat. Oke. Sudah 1 jam saya cerita. Udah bosan belum dengar suara saya? Bu Nasri, Pak Adi, sama Bro Tian. Silakan tanya sebelum saya tutup. Endingnya kita akan kembali ke sini. Begin with the end in mind. Setiap
teman-teman, Bapak Ibu, uang bukan segalanya. Tapi pastikan ketika kita ngomong gitu, kita udah cukup banyak uang. Oke? Tapi kalau hari ini kita belum cukup banyak uang, belum banyak memiliki uang, bisa jadi uang segala-galanya. Ada seseorang bilang ke saya gini, uang itu tidak bisa dibawa mati. Tapi nggak punya uang, serasa mau mati. Ya kan? Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit, gitu kan ya. Nah, oke, berikutnya, kalau kita punya uang, kita mau apa sih? Ini salah satu. Kalau saya punya uang, saya mau punya kebebasan waktu dan keluarga saya. Saya mau jadi berkat buat sesama, mau menikmati hobi saya, gitu kan ya. Apalagi Pak Gagat? Next. Nah, saya mau punya penghargaan. Semua yang saya taruh di sini ada di Prudential. Oke, punya kebebasan waktu, ada piala, bisa beli rumah impian, keliling dunia. Ini tahun ke-13 saya. Saya sudah ke 40 negara di dunia. Keliling-keliling. Ada yang satu negara berkali-kali saya datangi sampai bosen. Nah, itu semua dari Prudential. Brutian masih muda. Saya mau ajak Brutian tahun depan kita ke Amsterdam. Lihat tulip. Keren loh. Nah, saya pernah ke sana sekali. Tahun ini nanti di bulan April tanggal 26 saya berangkat ke Praha, Vienna, dan Pegunungan Alpen dari Prudential. Keren kan? Terus ke Bangkok tiap tahun pasti. Sampai saya kadang-kadang nggak mau berangkat. Ke Singapura, anak saya di Singapura. Ya kan? Kemudian, pokoknya setahun minimal 3 negara. Tahun ini eh, Sis Mariam akan ke Korea bareng saya. Kemudian saya juga ke Chongqing nanti, China. Jadi bingung kadang-kadang setahun 4 negara gitu kan ya. Nah, itu kita dipaksa harus jalan-jalan keliling dunia. Gitu. Pakai bayar nggak? Enggak. Prudential yang kasih. Tentunya pakai target ya, tapi kembali target itu kan duitnya balik ke kita juga. Berikutnya. Nah, ini destinasinya kemana Pak Gagat? Oke, berarti buka file yang terakhir. Saya mau kasih teman-teman, ini sekedar sharing aja. Apa yang saya dapat 3 tahun pertama. Saya jalankan bisnis Prudential. Pak Amriadi saksinya, saya keliling-keliling ke Mamasa, ya kan? Sis Mariam juga saksinya, saya muter-muterin Sulawesi. Jangan sampai Sulawesi Barat, Makassar dikerjain sama orang Jakarta. Dulu saya 3 tahun pertama saya ke Sulawesi Barat. Saya cerita tentang garansi penghasilan ke orang-orang, ke pasar-pasar, ke toko-toko, ke kantor-kantor. Nah, ini yang saya dapat 10 keuntungan yang saya dapat sejak saya menjalankan bisnis Prudential di 3 tahun pertama hingga sekarang. Yang pertama, tadi depan saya udah bilang, saya dapat komisi. Saya jalankan berdua dengan suami saya, Pak Gagat. Pak Gagat jualan, saya nggak jualan. Saya dapat off-roading dari seluruh tim saya. Di tahun ketiga, saya nutup income per bulan 61 juta per bulan. Pak Gagat jualan, dapat 30 juta. Kebayang nggak? 3 tahun jalankan bisnis ini, saya nutup di 91 juta. Oke banget nggak? Per bulan. Menurut saya oke banget. Waktu itu umur saya 40 tahun. Kan saya join 38. Jadi ini kan Januari 2015. Bagi saya, dulu saya dagang plastik. Itu income terbesar itu 40 juta per bulan. Itu pun capeknya minta ampun. Ini SPT ya. Capeknya minta ampun. 5 toko ngurusin gimana sih untuk ngurusin 5 toko. Tapi di sini saya jalankan 3 tahun di Prudential, saya nutup 91 juta per bulan. Capek nggak? Capek, tapi semuanya dibayar. Oke. Itu keuntungan Pama. Saya punya komisi, saya punya bonus, saya punya off-roading. Berikutnya, keuntungan ketiga. Nih, saya jalan-jalan. Ini kan saya buat sudah lama ya. Saya selama 10 tahun saya udah jalan-jalan ke 34 negara. Hari ini lebih kali ya, 40 negara lebih kali ya. Nah, ini semua dari Prudential. Jepang beberapa kali saya datang. Eropa, ya kan. Nah, saya juga mau ajak teman-teman keliling dunia. Tuhan kasih kita mata 2. Jangan cuma lihat Makassar, Polewali, Makassar, Polewali. Jangan ya. Kalau saya
Jakarta, Bogor, Tangerang, Jakarta, Bogor, Tangerang, nggak gitu ya. Saya lihatnya luar negeri juga. Oke, berikutnya keuntungan yang keempat. Tadi kan piala. Piala saya banyak banget. Mariam tahu di rumah saya pialanya sampai bingung taruh di mana. Oke, berikutnya. Kalau teman-teman suka piala, di sini ada piala. Berikutnya, masuk koran. Orang masuk koran kan biasanya rest in peace atau innalillahi atau wanted, gitu kan. Tapi saya masuk koran tiap tahun, tulisannya congratulations. Ini pertama kali saya masuk koran tahun 2012. 2013, sorry. Saya presiden kabinet klub. Kan disuruh nyari omset 100, saya nyarinya 1 miliar. Kan? Untuk naik promosi ke AAB, satu kan 300. Saya nyarinya 1 miliar 200, 1,2 miliar. Kebayang nggak? Dapatnya berapa kali lipat? Berikutnya, nah, saya punya kebebasan waktu. Saya mau ngapain, saya mau main dengan anak saya mau ngerjain hobi, liatin anak saya main balet, nemenin anak saya main musik, bisa. Mereka perform saya bisa lihat. Dulu kalau saya jualan ember, jualan plastik, kan saya punya toko plastik, toko ember banyak. Setiap mereka pentas, toko saya lagi rame banget. Nggak bisa. Berikutnya, nomor 7. Time freedom saya punya. Financial freedom. Nah, bicara financial freedom, setiap orang beda-beda. Ada yang berpikir 100 juta udah gede. Ada yang berpikir 1 miliar baru gede. Gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman create sendiri. Teman-teman mau berapa? Berikutnya, 8. Tadi saya bilang di depan, saya nggak sendirian. Dulu saya datang sendiri. Tapi sekarang saya banyak timnya. Oke? Dan ini klaim-klaim yang sudah kami bayar. Ada yang 10 miliar, ya kan? Ada yang 5 miliar meninggal. Dan total hari ini saya sudah bantu bayar klaim nasabah saya lebih dari 50 miliar. Oke, berikutnya. Nah, royalti. Tadi saya bilang, saya ajak orang lain sama-sama sukses. Mereka sukses, saya pun sukses. Oke, terakhir 10. Sesuatu yang membuat saya memutuskan untuk menutup semua toko saya dan full time di Prudential tahun 2015 adalah bisnis ini bisa diwariskan. Anak saya yang besar sekolah desain di kafe di Singapura. Sudah selesai. Anak saya yang kecil mau kuliah bisnis. Nah, waktu itu saya punya toko plastik. Kalau saya memaksa mereka untuk menghentikan saya di toko plastik, belum tentu mereka mau. Tetapi lewat bisnis Prudential, mereka nggak perlu harus nongkrong di toko, tinggal bantu timnya, ngajarin seperti ini, cerita tentang bisnisnya, cerita tentang cara konsepnya, dan kelak anak saya bisa mewarisi income saya. Nah, saya sudah selesai. Oke, hari ini saya thank you. Ada Pak Adi, Dr. Nasri, Rutian, Sis Mariam. Boleh ya, saya mau fotoin kita bersama dulu. Ini kenangan kita Zoom bersama. Nanti saya akan kirim ke mereka. Semua open cam ya. Sambil teman-teman berpikir mau nanya apa gue ya, gitu. Pak Adi sama Dr. Nasri, kita foto yuk. Oke, baik saya open pertanyaan gini. Oh ya Pak Adi, ayo Pak Adi. Wih Pak Adi, yang dari Mamasa jauh sekali itu. Oke, Halo nah Pak Adi. Pak Adi, Salam Mariam di kenal mana Pak Pak Adi? Adi. Oh, ini Mariam di Polewali Pak Adi. Halo Pak Coba Adi. di unmute. Kalau ke Pulau Wali mampir ke rumah Pak Adi. Unmute Pak Adi. Adi masih di mute, belum suaranya masih hilang. Coba dibuka. Insya Oke. Allah Bu nanti ya kalau turun ke Polewali. Ya, Pak Amriyadi ini punya percetakan terbesar di Mamasa. Dan luar Poros, biasa. ya. Percetakan apa namanya Pak? Percetakan namanya? Satri Meski apa? Perdana. Rizky Perdana. Jadi bosnya ini, bosnya. Nah, dulu saya kenal gara-gara kalau apa-apa saya fotokopi, KTP, fotokopi, ilustrasi. Dulu masih di fotokopi kan. Akhirnya Pak Adi tanya, bisnis apa Ki Bu? Gitu. Nah, saya
Pak Adi dulu nasabah saya. Nah, Pak Adi, Bro Tian, Dr. Nasri, sudah dengar apa yang saya sharingkan pagi ini, sore ini? Silahkan bertanya. Feel free, bebas tanya apa aja. Di sini kita satu tim. Jadi nanyanya yang aneh-aneh juga boleh. Akan diketawain. Mariam mau nanya? Ya, Mau nanya, Kak? Mariam? tidak Bun. Naura mau Oke. nanya. Naura ada. Naura kali Halo, closing. Naura. Selamat ya. Naura mau nanya. Tadi Naura dengerin Bunda bicara kah? Baru turun Bun karena Oh, mengerjakan sesuatu di atas. oke. Yes. Oke. Nah, Pak Adi mau nanya sesuatu? Pak Adi pernah ya dengar saya sharing konsep bisnisnya ini? Atau baru kali pertama? Bro Tian mau tanya sesuatu? Oh, 2 kali tahu Bun. 2 kali. Kalau Bro Tian mau tanya sesuatu? Kira-kira ada sesuatu yang mau tanyain? Nggak ada yang tanya. Berarti saya tanya loh. Bro Tian mau tanya sesuatu? Bing- Boleh, apa aja? Bingung mau tanya apa ini, Bu? Ya, tanyalah yang supaya nggak bingung. Kalau nggak saya tanya ya, Bro Tian 2 tahun ke depan, apa goalnya? Punya impian apa dari pekerjaan yang sekarang? Mau beli rumah lah. Oke, sip. Mau nikah ya? Mau lah, kalau semua orang Beli nggak mau rumah nikah. dulu Bun, baru Oh bisa iya, nikah. benar setuju. Laki-laki mah yang penting punya duit dulu Mas. Ya, bertian ya, beli Ya, rumah. betul-betul. Rumahnya di mana? Ya di Makassar lah Bun. Di Ya, Makassar di ya. Makassar. Udah tahu tempatnya ya? Sudah. Boleh tahu nggak harganya berapa? Kalau Kira-kira aja. 5 M. 5M. Wih, bagus banget ya. Di Iya. dekat ada Sumarekon loh. Sumarekon yang mana Kukang itu? Tahu nggak? Iya. Nah, 5M. Berarti DP-nya paling minimal kalau rumah pertama itu bisa 10%. Rumah Iya. kedua, katakan DP-nya misalnya 500 juta. Misalnya ya. Sudah ada belum DP-nya? Belum. Oke, berarti PR pertama adalah cari DP. Nah, kalau 5M kan umurnya kan 26. Umur 26 tuh bisa KPR 20 tahun loh. Ya kan? Sampai 25. Udah pernah ngitung belum? Kalau kita hutang dengan KPR misalnya ya, berarti hutangnya 4,5M. Berapa angsurannya? Udah pernah ngitung belum? Dihitungkan sama salesnya. Hmm. Belum ada gambaran juga. Oke, kurang lebih 25 juta sampai 30 juta. Bahkan lebih ya. Nanti gini, Mas Tian, cari salesnya, marketing rumahnya. Gak apa-apa, aku juga gitu dulu. Dulu ketika saya mau beli rumah harga 5 miliar, saya lakukan itu. Jadi saya datengin itu salesnya. Itu DP-nya berapa paling kecil? Saya tanya gitu kan. Dia bilang DP-nya saat itu dia minta 20%. Oh, oke, karena umur saya, ya kan. Terus kalau saya ngangsur bisa berapa lama? Karena di Prudential itu tidak ada pensiun. Kabar baiknya. Dan kantor pusat bisa mengeluarkan surat rekomendasi bahwa orang ini tidak akan pensiun. Dengan catatan, sudah seorang agency director. Jadi, saya dibantu banget sama Prudential saat itu. Dia keluarkan offering letter, surat gitu kan, bahwa Ibu Daryati tidak akan pernah pensiun. Jika seumur hidup di Prudential boleh sampai mati. Singkat cerita, saya bisa KPR 15 tahun. Lumayan kan? Karena umur saya saat itu kan udah 45. Waktu saya mau beli. Bro Tian, luar biasa loh, umur 26. Udah mikir 5M. Dulu saya umur 45 baru mikir mau beli rumah 5M. Nah, singkat cerita saya lakukan itu. Saya KPR 15 tahun, dan angsurannya saat itu 23 juta. Tapi DP-nya 20%. Harga rumah saya 4,5 miliar. Rumahnya masih ada sekarang. Sekarang harga rumahnya udah tembus di 6 miliar. Nah, saya mau sharing ini, pertama cari salesnya, cari marketingnya, suruh ngitungin DP paling kecil berapa, oke, kemudian tenor KPR-nya paling lama berapa. Nanti akan ketemu angsuran per bulannya.
Nah, kalau angsuran 30 juta, DP-nya 500 juta misalnya, yang dipikirin 2 tahun ini adalah gimana nyari DP. Ya kan? Nyari DP. Dari kerja, di kantor, di informal, it's okay. Kalau kurang gimana? Kan 2 tahun kita bikin target. Ya kan? Maka kita paralel jalankan bisnis Budi Insel. Ada komisi, ada bonus, ya kan? Ada off-rating. 2 tahun udah ada di posisi adik. Seorang agency director itu di Budi Insel paling sedikit, paling kalau saya bilang paling kere, itu 30 juta income-nya. Artinya dia baru naik jadi AD. Itu bisa dapat 30 juta, paling sedikit. Tadi saya sharing ke Mas Tian, itu 3 tahun saya punya 61 juta. Anggaplah income Pak Gagat nggak saya hitung. Gitu kan? Nah, artinya 3 tahun jalankan, contek aja saya, dapat 60 juta per bulan. Buat ngangsur rumahnya bisa nggak? Bisa banget. Itu caranya. Jadi, kita bikin goal boleh melibatkan emosi kita. Harus. Kadang-kadang bisa nggak masuk akal, tapi caranya harus masuk akal. Cara mencapainya. Saya siap hitungkan nanti. Jadi, pertama PR-nya Mas Tian adalah cari marketingnya, tanya DP-nya paling kecil berapa, tenor paling panjang berapa. Kalau udah, WA saya. Saya akan hitungkan bagaimana di Prudential mesti ngejarnya. Kita. Yang pertama. Tadi, goalnya apa 2 tahun ke depan? Tadi. Pak Adi. Nah, nanti sambil kita ngejar impian Mas Tian kalau ikutin, kalau di sini gini, saya bukan yang paling pinter, saya duluan aja. Kan jam terbang saya udah 10.000 jam terbang, saya udah 13 tahun. Jadi, apa yang saya bilang, just do it aja. Karena emak, itu pasti mau lihat anaknya semua sukses. Karena anak sukses, omanya juga sukses, emaknya juga sukses gitu kan. Kita saling support. Enak dong emak sama oma, besok Mas Tin akan jadi oma dan emak juga. Ya kan? Nah, artinya gini, kita just do it aja. Kalau dilakukan benar-benar 2 tahun jadi AD, atau paling cepat 1,5 tahun. 1 tahun juga bisa. Maka Mas Tian bisa, tahun ini bisa trip Korea, dapat Bali, dapat Amsterdam, dapat. Keren kan? Ke Bali dulu, sebelum foto ke luar negeri. Ke Korea, ke Amsterdam. Seorang yang dapat trip Amsterdam, itu dia setiap bulan ngantongin minimal 20 juta. Minimal. Contoh kemarin kan Prudential kasih target, tahun ini baru ya 600 omset. Berarti dibagi 12, berarti 50 juta. Kita kaliin ya, 20% deh. 10 juta. Setiap bulan. Belum bonus. Nah, tahun kemarin saya nutup penjualan 1 miliar. Tahunan. Itu tahunan. Berarti saya komisi saya 25%. Dibagi 12, saya dapat 21 juta per bulan. Dari penjualan pribadi. Komisi ya, belum bonus. Bonus Kalau operating. kalau sebulan 20 juta komisi saya, berarti setahun berarti kan 240 juta. Saya punya bonus berapa? 50%. Kaliin 50%. Saya punya bonus 120 juta. Kemarin saya udah ngintip di sistem, saya punya bonus 138 juta. Hitungannya udah benar. Nah, itu bisa disimpan buat DP bonusnya. Gitu. Kalau Mas Brutian benar-benar mau beli rumah harga 5M, nggak main-main, harus nutup penjualan 1 miliar setahun. Maka akan ada bonus 150 jutaan, kalikan 2, 300, komisinya simpen. Jangan dipakai untuk yang lain. Komisinya 20 juta per bulan, kaliin 2 tahun. Dapat 500 juta. Waktu anak saya kuliah di Singapura, saya harus bayarin dia biaya kuliahnya sama biaya hidupnya setahun 500 juta. Yang saya lakukan juga gini, setiap tahun saya jualan 1M aja pokoknya. Maka anak saya bisa bayar sekolahnya. Karena di Singapura itu biaya kuliah per tahun 500 sampai 600 juta dengan biaya hidup. Untungnya dia 3 tahun lulus. Jadi cuma 3 tahun saya bayarin dia. Nah, artinya itu ada caranya. Big dream, impian besar, effortnya pasti juga besar. Gak mungkin dengan saya mau beli rumah 5 miliar, tapi saya nyantai-nyantai gak kerjaan bisnis ini. Ya pasti nggak akan dapat 2 tahun. Gitu. Pilihan cuma mau delay atau enggak. Gitu. Tapi kalau ada caranya, mumpung masih bujangan,
pulang malam pun nggak ada yang nyari, ya kan? Yang penting hati-hati di jalan, ya kan? Pasti dapat. Nanti saya bantu. PR tadi kerjain dulu. Pak Adi mau apa 2 tahun ke depan? Bikin villa mungkin Mbak Bun. Bikin villa di mana? Di puncak di Mamasa. Pak Adi masih ada? Ya puncak masa ya Pak Adi ya. Ya, Pak Adi Di 2 tahun ke depan. sama tadi yang di Makassar. Oh, serius? Di mana? Oh, dia mau Di mana? juga Di mana? beli Bun 5 di miliar juga. Makassar. Ya, sama aja sama teman-teman tadi. Oke, berarti caranya nanti ya Pak Adi tanya ke marketingnya Selamat sama Siap. siang. PR-nya. Nanti kabari saya ya. Siap, Bunda. Ini nggak nyontek berutian kan? Emang kebetulan sama kan? Mungkin kebetulan sama. Wih, enak banget. Aku juga mau sama deh di rumah di Makassar aja. Biar saya kalau ke Makassar nggak usah numpang gitu ya. Oke, Dokter Nasri. Dokter Nasri mau apa 2 tahun ke depan? Dokter Nasri masih ada? Oh iya, Dokter Nasri 2 tahun ke depan pengen apa? Goalnya? 2 tahun ke Ya, depan, Oh, pikir untuk sekolahnya anak-anak. oke, sip. Anak-anak berarti lebih dari 1 ya? iya, kita Itu berapa Dokter Nasri untuk anak-anak setiap bulannya? ya, Wah, Bu. lumayan. 20 juta cukup sebulan? Kami sekolah di ini, Bu. Kalau sekolah Ya. berdua sepertinya enggak, kalau bersama nanti SMP sepertinya enggak cukup. 50 juta? Ya, Oke, Berapa? Surabaya kemarin itu, Dok, berapa? kenapa? Kalau Surabaya yang kemarin sekolahnya Ilman, Ilman berapa, Dok? Wah, masuk 60. oke. 60 juta, Bu. Bulanannya? Bulanannya 5 juta per bulan. Oke. Itu udah kayak kuliah ya itu ya? Sama kayak di UI ya? Oke, Iya, Bun. berarti Dokter Nasri, Brutian sama Pak Adi ini goalnya sama-sama gede semua. Yuk, goal boleh gede, effortnya juga harus sama. Maaf kan? ya, Bu, saya off cam karena Oke. sementara polis pelayanan. Ya, oke. Nah, jadi effortnya kita samain yuk. Kita Thank you, jadi, Dok. ya silakan. Nah, jadi kita ini sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, nanti kita akan masukin dalam satu grup. Silakan tanya apa aja. Tapi tolong kasih dulu tadi yang PR yang saya kasih. Nanti saya akan breakdown dan saya akan kasih cara by Jabri. Ya, gitu. Nah, saya juga thank you udah boleh join di sini. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa jadi namanya opportunity, insight baru. Oh, ternyata ada loh cari uang yang nggak perlu modal duit, bisnis ya, tapi hasilnya bisa gede. Ya kan? Kalau saya kerja di kantor atau di perusahaan untuk dapetin 50 juta per bulan, kira-kira posisinya harus di posisi apa? Dan berapa tahun saya harus kerja di situ? Udah kebayang kan? Tapi karena posisi saya mungkin belum di situ, tapi ada peluang bisnis yang bisa saya kerjain, yuk kita kerjain sama-sama. Deal ya? Baik. Thank you teman-teman, saya udah boleh sharing. Saya perlu tanya Mariam sama Nora nggak goalnya apa? Udah tahu saya sih. Kalau saya, Bu, Naura kan mau kuliah di luar negeri. Dia Sip. ngotot mau ambil hubungan internasional. Oke. Jadi Internasionalnya apa? itu aja, Bun. Oke. Berarti sama kalau Naura mau internasional gambarnya kayak Ane ya. Gambarnya kayak Ane Iya. kan? 50 juta per bulan. Iya, Bun. Ya kan? Nah, nanti kita berarti sebenarnya tiga-tiganya nggak jauh beda, hanya beda peruntukannya untuk apa, gitu kan? Nah, nanti nggak apa-apa, nanti kita akan breakdown sama-sama. Oke, saya thank you ya. Nanti boleh ya, Mariam invite Brutian di grup. Kemudian Pak Adi udah di dalam dan Brutian cepat-cepat kasih dokumen join bisnis ke Bu Mariam. Untuk join bisnis itu harus ada namanya punya lisensi. Lisensinya 2, AAJI sama AASI. AAJI untuk yang produk konvensional, AASI untuk produk syariah. Jadi ini resmi. Kita nggak bisa closing nasabah, nggak bisa join bisnis kalau nggak punya lisensi.
kayak SIM kalau mau nyetir mobil gitu. Cepet-cepet nanti kasih ke Bu Mariam supaya kita daftarkan untuk kapan ujiannya. Ujiannya online. Sambil nunggu ujian nanti saya kasih jurus yang tadi garansi penghasilan, apalin dan cerita aja. Meskipun belum ujian, nanti pas ujian udah ada yang mau banyak tinggal masukin. Namanya curi start. Ada gambaran ya? Kalau nanti bahasa saya kurang dipahami, boleh Bro Tian Ke japri saya. ke saya boleh, ke Bu Mariam boleh. Tadi Bu Dati ngomong apa sih? Saya nggak mudek, tanya aja lagi. Clear ya? Tapi saya lihat Mas Tian pinter anaknya. Dulu kuliah di mana? Boleh tahu? Di Unhas Oh oke, di Unhas. Ya, sip. Pinter lah. Jurusan apa? manajemen. Oh, sama kayak saya, manajemen. Ya. Oke, sip. Ya sudah. Nanti Mas Tian, Bro Tian, kalau habis ini cerita ke orang, dan orang itu mau, aku mau dong Tian, kayak lu punya program ini dan join bisnis. Ajakin dia, kenalin kita Zoom. Ingat, Mas Tian kan mau bentuk segitiga. Semua di sini bentuk segitiga. Ya kan? Kalau kita belum pintar, kita bikin formasi segitiga dulu. Baik, thank you. Kita sudahi ya. Thank you, Bu. Makasih banget. Ya, Thank you, Bu. Thank you, Ya. Pak Tia, Dektian. Thank you, Ya, Pak. thank you, Ya, Kak. thank you. Pak Adi, thank you. Bro Tian, thank you. Dr. Nasri, thank you. Sampai ketemu lagi. Dr. Nasri. Ya, bye. Oke. Makasih, dokter. Makasih semua. Naura, Mariam. Saya tutup ya. Makasih, Bun. Ya.